Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mempermainkan hidupku? Melihat mimik wajah ibu Mas Bayu, ada sesuatu yang belum diungkapkan. Aku tidak bisa diperlakukan seperti ini, Ma. Aku berusaha menekan suara. Luna, aku yakin suatu saat Bayu akan mencintaimu. Tolong bersabar dengan kehadiran seorang anak. Hidup kalian akan bahagia. Bersabar? Apakah aku bisa seperti itu? Aku juga belum mencintainya. Meski sudah hidup bersama 1 bulan, rasa di hatiku belum juga timbul. Apalagi dengan situasi sekarang. Malah aku sangat membenci mereka. Mah, kenapa mereka bercerai? Rasa penasaran masih menari di benakku. Ibu Mas Bayu menarik nafas dalam. Ada luka di matanya. Mengingat sebuah kejadian, sejenak matanya jauh memandang ke depan. Mila selingkuh dengan suamiku. Aku sangat terkejut mendengar jawaban ibu Mas Bayu. Mila selingkuh dengan papa Mas Bayu. Dunia apa ini? Gampang sekali mereka melakukan itu. Pantas ada kebencian di matanya melihat Mila. Setelah anakku mengetahuinya, dia langsung talak 3 Mila. Saat kejadian itu, Papa Bayu sangat malu hingga jantungnya kumat dan meninggal. Ibu Mas Bayu melanjutkan ceritanya. Tapi, kenapa Mas Bayu masih menerima Mila, Ma? Mila itu wanita licik dan mengincar hartaku. Anakku dimabuk cinta. Entah apa yang dilakukannya hingga anakku sangat tergila-gila meskipun sudah berselingkuh dengan papanya sendiri. Sudahlah, Mah. Jangan menjelek-jelekkan Mila lagi. Tiba-tiba Mas Bayu keluar dari kamar dan berdiri di depan kami. Itulah kenyataannya. Dia sudah berselingkuh dengan papamu. Tapi kamu masih menerimanya. Ibu Mas Bayu langsung berdiri menjawab perkataan anaknya dengan suara lantang. Dengan kesal Mas Bayu keluar dan melaju mobilnya meninggalkan rumah. Tolong jangan gugat cerai Bayu, Luna. Ibu Mas Bayu duduk dan menggenggam tanganku. Matanya sangat berharap aku tetap menjadi menantunya. Kalau Mas Bayu ingin rujuk dengan Mila, kenapa dia ingin menikahiku, Ma? Bukankah seharusnya Mila yang menikah dengan lelaki lain? Mila sudah menikah dan bahkan juga sudah bercerai dengan lelaki lain. Saat Bayu masih kuku rujuk, aku memberikan syarat. Kalau tidak bisa memenuhinya, nama Bayu akan dihapus dari penerima warisanku. Aku melepaskan genggamanku. Sepertinya ini seperti sinetron yang mempermainkan sebuah pernikahan. Aku yang baru mengetahui sekarang merasa tertipu dengan permainan mereka. Ibu yang sangat ku percaya tega sekali melakukan ini kepadaku. Ku kepal jari tanganku menahan amarah. Apa syarat yang ibu berikan kepada Mas Bayu? Aku menatap dalam ibu Mas Bayu. Dia harus menikah dengan gadis dan memberikan keturunan padaku. Jantungku terasa disambar petir mendengar jawaban ini. Pantas sebelum menikah, ibu tiriku menyuruh aku cek dengan alasan kesehatan. Kenapa aku terlalu bodoh dan percaya begitu saja, meski hati kecilku merasakan kejanjalan. Mungkin karena patah hati membuatku seperti ini. Bodohnya aku. Kenapa harus gadis, Ma? Karena seorang gadis bukan gadis murahan atau dia perempuan baik-baik. Itulah pemikiranku, Luna. Aku sudah mendapatkan jawaban dari semua pertanyaanku. Tapi aku belum mendapat jawaban dari ibu tiriku. Aku akan menemuinya. Kenapa dia berbohong dan membuat pernikahanku sebuah permainan? Setelah ibu Mas Bayu pulang, aku sendirian di rumah ini. Aku terus berpikir dan berpikir, apa yang harus aku lakukan dengan pernikahanku? Aku tidak bisa.
Suamiku melakukan seenaknya tanpa menghargai perasaanku. Suara mobil memasuki halaman rumah. Tidak lama kemudian, Mas Bayu masuk. Aku membaringkan tubuhku di tempat tidur. Dengan memejamkan mata, aku pura-pura tidur. Luna, Luna, bangun. Suara keras Mas Bayu membuatku membuka mata. Alangkah terkejutnya aku melihat Mila bergandeng mesra dengan suamiku. Mau apa kalian? Aku langsung bangkit dan duduk. Pindah ke kamar tamu. Malam ini kami menginap di kamar ini. Aku langsung berdiri. Rasanya ingin kutampar mereka berdua. Hei, kamu dengar tidak? Mila ikut bersuara. Ini kamarku. Kalau kalian ingin keluar dari rumah ini. Aku menunjuk ke pintu dengan emosi menatap mereka. Mas Bayu mendekatiku. Dia memegang lengan tanganku erat. Dengan membesarkan mata, dia melototiku dekat. Kamu kira dirimu siapa? Kamu sudah aku beli agar bisa menikah denganku. Jangan macam-macam denganku. Dia telah membeliku. Apakah ini perbuatan ibu diriku? Rasa sakit yang teramat sakit bersemayam di hatiku hingga tidak bercelah. Keluar! Mila mendorong tubuhku hingga keluar pintu kamar. Aku tidak tinggal diam. Aku langsung masuk kembali ke kamar. Dan tiba-tiba Mas Bayu mendorongku lebih kuat hingga keningku terbentur lemari. Dan aku memegang keningku yang meski sakit, tapi hatiku lebih sakit dari luka ini. Mereka langsung menutup pintu kamar tanpa peduli dengan keadaanku. Aku bangkit dan berdiri. Sabar Luna, tahan dulu. Kamu punya waktu untuk membalaskan semua ini. Ikuti permainan mereka, gumamku, menatap pintu kamar tertutup. Bersambung.